Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safira, NIM 1993011012. Saya dari Prodi PGSDA semester 6. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari dosen pengampu Ibu Sonia Yulia Priska MPD dengan mata kuliah penulisan karya tulis ilmiah. Baiklah, di sini ada pun judul karya tulis ilmiah saya, yaitu pengaruh media pembelajaran plus skor terhadap keterampilan membaca permulaan pada anak kelas 1. Bab 1, pendahuluan, di dalamnya ada latar belakang masalah. Pendidikan merupakan sesuatu yang sangat vital bagi pembentukan sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapatkan kemajuan, sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kekurangan bahkan tidak beradab. Karena itu, sebuah peradaban akan memberdayakan lahirnya dari suatu pendidikan dalam skala luas yang tepat untuk menjawab tantangan zaman. Di samping itu, pendidikan adalah wahana untuk mencetak generasi muda yang penting bagi masa depan negeri ini. Seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha dasar untuk terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat dan negara dalam proses pembaca menggunakan berbagai keterampilan yang meliputi keterampilan fisik dan mental. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa membaca merupakan kegiatan melihat tulisan atau bacaan, memahami bacaan dengan suasana atau dalam hati. Pada hasil praktek membaca permula pada anak kelas 1, dari 14 siswa, hanya 38% yang tuntas yang hanya bisa membaca, dan selebihnya 64% siswa tidak bisa membaca. Maka dengan permasalahan di atas, diyakini dapat diatasi dengan menggunakan media pembelajaran plus skor. Pembelajaran sambil bermain membutuhkan media yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Kegiatan yang dilaksanakan yang sesuai dengan tingkat berpikir anak. Pembelajaran pembaca permula membutuhkan media pembelajaran untuk anak kelas awal dapat menimbulkan motivasi dan melestarikan anak sehingga anak belajar seperti bermain serta tujuan pembelajaran tercapai. Yang selanjutnya ya B, identitas masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya keterampilan membaca permula pada anak kelas 1 SD. Yang kedua, siswa tidak dapat memperhatikan kalimat, intonasi, dan rangkaian huruf saat disuruh membaca. Yang ketiga, kurangnya minat siswa untuk membaca. Yang keempat, siswa yang hanya mendengarkan guru saat mengerjakan soal ujian. Yang kelima, kurangnya media pembelajaran yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu C, pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian membatasi masalah pada pengaruh media pembelajaran plus skor terhadap keterampilan membaca permula pada anak kelas 1. Baiklah, yang selanjutnya yaitu perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam eksperimen ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Apakah media pembelajaran plus skor berpengaruh terhadap keterampilan membaca permula pada anak kelas 1? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui signifikan berpengaruh media pembelajaran plus skor terhadap anak kelas 1. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Di dalam manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. yaitu yang dimaksud dengan teoritis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam
penerapan model pembelajaran lebih lanjut. Selain itu, juga menjadi nilai tambah pengetahuan ilmiah dalam bidang pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Di dalam manfaat praktis dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bagi peneliti sebagai pengembangan diri, kemampuan serta untuk membawa wawasan peneliti sehingga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapat dalam perkuliahan. Yang kedua yaitu bagi guru. Yang dimaksud dengan bagi guru itu mendorong guru untuk lebih kreatif, inovatif dan menyampaikan materi pelajaran, memberi informasi dan bahan pertimbangan untuk guru untuk menyampaikan materi atau bahan pelajaran untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan terhadap siswa. Yang ketiga yaitu bagi siswa, agar siswa mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam pembelajaran membaca permula. Diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami materi dalam pembelajaran membaca permulaan. Nah, yang selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Di dalam kajian teori ada landasan teori. Yang pertama yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran adalah dua hal yang saling berhubungan erat yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan edukatif. Belajar dan pembelajaran dikatakan sebuah bentuk edukatif yang menjadikan adanya suatu interaksi antara guru dan siswa. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dalam hal ini diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebagai pengajaran dilakukan. Guru secara sadar merencanakan kegiatan pengajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya untuk kepentingan dalam pengajaran. Yang kedua yaitu media pembelajaran. Maksud dengan media pembelajaran di sini yaitu merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut. Penggunaan media pembelajaran dapat mengajarkan, dapat membantu pencapaian keberhasilan belajar. Media pembelajaran merupakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar dan peserta didik lebih dapat melihat dan dapat memahami apa pembelajaran yang disampaikan guru terhadap mereka. Nah, yang selanjutnya itu manfaat media pembelajaran. Adapun manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Maksudnya di sini yaitu dalam belajar siswa lebih menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk berinteraksi secara langsung antara manusia dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Maksudnya sini supaya siswa itu lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi siswa lebih aktivitas lain seperti mengamati, melakukan demonstrasi, dan hal-hal yang bisa menyangkut siswa lebih giat dalam belajar. Yang ketiga yaitu meningkatkan mutu pendidikan. Maksudnya di sini yaitu mendekatkan terwujudnya kedekatan belajar yang memberikan penyajian pendidikan lebih luas terhadap siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu media pembelajaran Playskor. Menurut Arsyad 2013 halaman 119 mengemukakan bahwa Playskor adalah kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau tanda simbol yang dapat mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. Pendapat yang tersebut mengandung pengertian bahwa Playskor merupakan kartu yang berisi gambar dan tulisan, sehingga siswa mudah mencerna tulisan dengan dibantu gambar dan lebih cepat memahami apa itu tulisan yang telah mereka pelajari, sehingga dalam proses pelajaran siswa lebih memahami hal tersebut. Dan selanjutnya
Adapun kelebihan media pembelajaran Pluscore sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Susilana dan Riana 2009 halaman 94, yaitu yang pertama yaitu mudah dibawa kemana-mana. Yang dimaksudnya yakni dengan ukuran yang kecil, Pluscore dapat disimpan di tas bahkan di saku sehingga tidak membutuhkan ruang yang luas. Dapat digunakan di mana saja dan di kelas ataupun di luar kelas. Yang kedua yaitu praktis. Maksudnya di sini yaitu dilihat dari cara pembuatannya dan penggunaannya. Media Pluscore sangat praktis dan menggunakan media ini guru dapat lebih mudah dan praktis dalam mengajarkannya kepada siswa. Nah, yang kedua yaitu praktis, yakni dilihat dari cara pembuatannya dan penggunaannya. Media Pluscore sangat praktis. Dalam menggunakan media ini, guru tidak perlu memiliki ahli khusus. Media ini dapat diperlukan jika tidak membutuhkan listrik. Jika akan menggunakan, kita tinggal menyusun urutan gambar sesuai dengan keinginan kita. Dan yang ketiga itu gampang diingat. Maksudnya kombinasi antara gambar dan teks cukup memudahkan siswa untuk mengenali konsep sesuatu. Untuk mengetahui nama sebuah benda dapat dibantu dengan gambarnya. Begitu juga sebaliknya untuk mengetahui nama sebuah benda atau konsep dengan melihat huruf atau teksnya. Yang keempat yaitu menyenangkan. Yang dimaksud yaitu dengan media menyenangkan. Media Pluscore dalam penggunaan dapat melalui permainan. Misalnya, siswa secara berlomba-lomba mencari suatu benda atau nama-nama tertentu dari Pluscore yang disimpan secara acak. Dengan cara siswa berlomba-lomba untuk mencari sesuatu yang diperintah. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi dari saya mengenai pengaruh media pembelajaran Pluscore terhadap keterampilan membaca formula pada anak kelas 1. Jika ada kesalahan saat saya menyampaikan materi, saya mohon maaf, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian, terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.